Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Firman Ramdhani, psikolog di Mind Institute. Masih dalam Uncut Sharing Sessions, di mana saya akan berbagi berbagai hal seputar dunia psikologi dengan format video yang mengalir apa adanya. Pada video kali ini saya akan kembali membahas quotes, kembali membahas quotes atau kutipan dari Albert Ellis, salah satu tokoh favorit saya. Siapa itu Ellis? Silakan searching di Google. Albert Ellis. Quotes-nya kurang lebih bunyinya begini. Saya bacakan bahasa Inggrisnya lalu saya coba terjemahkan ya. There are three musts that hold us back. I must do well, you must treat me well, and the world must be easy. Ada tiga must, ada tiga harus, tanda kutip ya harusnya, yang menahan kita. Yang pertama adalah I must do well. Saya harus melakukan yang terbaik, melakukan yang baik gitu ya. Yang kedua, you must treat me well. Kamu harus memperlakukan saya dengan baik. Yang ketiga, the world must be easy. Dunia harusnya mudah. Nah, yang jadi kunci adalah must atau harusnya tadi ya. Harus. Kalau harus kan artinya tidak boleh tidak, ya enggak? Aku harus menang, artinya nggak boleh kalah dong. Aku harus ranking 1, artinya tidak boleh ranking 2 gitu ya. Aku harus bahagia, artinya nggak boleh sedih dong. Aku harus apa lagi ya? Aku harus jadi karyawan terbaik, artinya nggak dapat predikat itu dong. Nah, ini yang membuat kita justru hold us back, justru menahan kita. Mungkin menahan dalam berbagai konteks ya, menahan dalam konteks self sabotage, jadi mensabotase diri kita, melimitasi diri kita, atau bahkan sampai pada masalah psikologis yang serius gitu ya. Dan mungkin kalau kita coba breakdown ya tiga hal tadi itu pasti akan relate banget sama kehidupan atau realita kehidupan kita semua. Kita nggak usah bahas yang masalah-masalah klinis deh. Secara umum aja pasti akan relate sama kehidupan teman-teman. Yang pertama kita bahas satu-satu ya. I must do well. Saya harus melakukan yang terbaik atau yang bagus atau yang baik ya. Nah, ingat kuncinya must atau harus, berarti tidak boleh tidak. Artinya ketika kita punya belief atau keyakinan aku harus perform yang perfect gitu ya. Aku harus perfect dalam tugas ini. Aku harus jadi karyawan yang terbaik gitu ya. Ketika kuncinya itu harus, artinya once kita tidak sampai ke level itu, pastilah kita akan drop. Kita pasti akan down banget, kita pasti akan terpukul banget gitu ya. Mungkin kalau kita breakdown lagi, yang pertama adalah ketika kita punya keyakinan itu, pasti kita akan sangat anxious. Seperti ada sebuah pertaruhan. Bayangin, kan tidak boleh tidak ya, kan jadi sangat menegangkan dong. Saya tidak boleh, saya tidak boleh saya harus ranking 1, artinya tidak boleh ranking 2 dong. Nah kan sangat tegang dong. Jadi benar-benar kayak, aku harus ranking 1 gitu. Jadi akan sangat menegangkan, itu poin pertama. Makanya tiga keharusan ini yang disorot sama Albert Ellis. Yang kedua, fakta bahwa kehidupan itu realitinya, kenyataan kehidupan pasti akan digilir gitu ya. Allah Subhanahu wa taala akan menggilir kita. Pasti akan ada naiknya, pasti akan turunnya gitu ya. Jadi kita nggak mungkin tuh perform baik terus. Kita nggak mungkin ranking 1 terus, pasti akan turun. Kita nggak mungkin jadi karyawan terbaik terus, pasti akan ada waktunya kita satu dan lain hal kita pasti performanya turun gitu ya. Dan ketika itu terjadi, sedangkan kita benar-benar memegang teguh, aku harus jadi yang terbaik, pasti kita akan sangat tertekan. Yang kedua adalah you must treat me well. Kamu harus memperlakukan saya dengan baik. Nah ini juga sama nih. Ini pertama tadi ya, sangat menegangkan ketika kita punya aturan, kalian semua orang-orang di dunia ini harus memperlakukan saya dengan baik. Itu akan sangat menegangkan. Kenapa? Kalau kita punya keyakinan itu, kita pasti akan sangat sensitif. Ketika ada orang yang mungkin sikapnya mengarah ke arah sikap yang buruk dalam perspektif kita pasti akan langsung, pasti ada sesuatu nih. Gitu. Pasti dia bakal ngelakuin yang gak enak nih buat saya nih gitu. Karena kita punya keyakinan orang lain harus treat me well, harus memperlakukan saya dengan baik. Gitu. Dan poin kedua juga, ya nggak mungkin lah ada orang yang bisa memperlakukan kita dengan baik, ya nggak sih?
Ya enggak? Maksudnya enggak mungkin salah saya ralat ya. Enggak mungkin ada orang yang semua orang bisa atau situasi selalu dan pasti akan orang-orang itu jadi bingung ya. Orang-orang di berbagai situasi selalu melakukan kita dengan baik itu sangat tidak mungkin. Pasti akan ada banyak momen di mana kita bersenggolan sama situasi yang unfortunate gitu, tidak bisa kita hindari. Misalnya kita lagi jalan tiba-tiba ada orang yang kebelet mau pipis gitu ya. Terus dia buru-buru gitu ya naik motor naik mobil nyerempet kita akhirnya atau mungkin bikin kita jadi uh, kepot dikit gitu ya. Itu kan nggak nyaman kita. Dan ketika kita punya keyakinan you must treat me well, kita akan sangat terpukul tuh, akan sangat kesel, akan sangat emosional ketika ada sikap seperti itu tadi. Atau mungkin dalam kasus-kasus tertentu yang misalnya ada ambulans mungkin yang mesti lewat, terus kita tertahan padahal kita mau buru-buru, itu juga bisa tuh bikin kita jadi emosional dan lain sebagainya. Lagi ngantri di kondangan tiba-tiba ada ibu-ibu nyerobot, nah itu juga bisa gitu. Jadi sangat tidak mungkin semua situasi setiap saat semua orang akan bersikap baik ke kita, sangat tidak mungkin gitu ya. So dan problem berikutnya mungkin akhirnya kita jadi sangat menuntut bahwa orang lain terus bersikap baik ke kita. Mungkin dalam konteks pertemanan, dalam konteks pekerjaan itu akan sangat menyebalkan ya ketika kita akan demanding banget orang lain itu bersikap baik, sedangkan baik itu kan sesuatu juga yang sangat ambigu standarnya, ya nggak sih? Ya misalnya ada orang yang ngomong lo gue sama saya, mungkin saya biasa aja ya. Tapi bagi orang lain mungkin itu sesuatu yang sifatnya mendiskreditkan dia, merendahkan dia. Jadi standar baiknya juga berbeda nih. Itu juga mungkin terkait sama poin pertama, I must do well tadi. Do well itu atau melakukan sesuatu yang terbaik itu kan ambigu juga standarnya, ya nggak sih? Ada yang orang dapat nilai 8 itu udah oke, ada yang dapat nilai 10 pun nggak cukup misalnya, ada yang dapat nilai 9,9 misalnya. Itu bagi dia kurang gitu. Itu juga yang membuat akhirnya menahan dia atau jadi masalah lah buat dia. Yang terakhir, the world must be easy. Dunia ini pasti mudah. Harus mudah, bukan pasti, harus mudah. Jadi ketika dia mendapat kesulitan, itu akan bikin dia tertekan, bikin dia stres. Karena poinnya sama nih. Yang pertama, gak mungkin ya ada semuanya nyaman, gak mungkin. Pasti akan ada 1-2 momen dimana kita gak enak, repot, ribet, capek, ngantuk, lelah gitu. Itu udah pasti gitu ya. Yang kedua, kita akan jadi sangat demanding untuk semuanya sesuai sama kriteria kita. Ya enggak? Jadi kita akan menuntut supaya easy, supaya rasanya enak, supaya dapatnya mudah. Ya. Terus yang ketiga juga tadi, kriteria easy dan hard itu, enak, mudah, dan sulit itu kan juga sangat ambigu. Ada orang yang rumahnya Bekasi kerjanya di Tangerang, itu bagi dia biasa aja. Ada orang yang cuma jalan kaki ke masjid itu jadi berat banget. Jadi sangat-sangat kriterianya, definisinya sangat-sangat luas sekali. Gitu, apalagi ya? Itu sih kali ya, cukup kali ya, udah 8 menit juga. Semoga bermanfaat video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya supaya jadi amal jariah buat kita semua. Kalau ada topik atau ide-ide menarik, silakan komen di bawah. Insya Allah kita akan bahas topik itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.